Karena itulah Sahal rahimahullah berkata, tidaklah Allah Ta'ala didurhakai dengan perbuatan maksiat yang lebih besar daripada jahil kebodohan. Maksiat yang paling besar itu adalah meninggalkan menuntut ilmu. Itu maksiat paling besar. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan mempelajari hukum-hukum Allah, itu maksiat yang paling besar. Karena dengan sebab meninggalkan belajar hukum-hukum Allah akan timbul macam-macam maksiat yang lainnya karena kebodohannya. Nah, kalau ia telah mengetahui demikian, maka itu orang yang menentang kepada agama. Dan kalau ia tidak mengetahuinya, maka ia adalah orang yang berbuat maksiat dengan kejahilannya. Inya tuh sudah tahu bahwa niat nang baik itu kada akan bisa merubah maksiat, tetap digawinya, berartinya menentang agama. Sudah tahu niat itu kada bisa merubah maksiat menjadi taat, sudah tahu tetap digawinya, itu menentang agama. Kalau inya kada tahu bang, berarti inya maksiat dengan kejahilannya, maksiat dengan kebodohannya. Dikiranya mencuntan tuh boleh aja sagan memberi makani orang, gawinya inya kada tahu, tetap ini orang maksiat, tapi maksiat dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Karena menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang muslim. Segala kebaikan sesungguhnya diketahui bahwa itu adalah kebaikan dengan agama. Sembahyang dikatakan kebaikan, di mana tahunya? Karena agama mengatakan itu kebaikan. Bersedekah itu kebaikan, di mana kita tahu bersedekah itu kebaikan? Karena agama mengatakan sedekah itu kebaikan. Lalu bagaimana kejahatan itu menjadi kebaikan? Artinya kada mungkin nang jahat itu menjadi kebaikan hanya dengan niat yang baik. Alangkah jauh demikian itu. Tetapi yang menganjurkan bagi demikian atas hati adalah tersembunyinya nafsu syahwat dan batinnya hawa nafsu. Itu yang seringkali merasuk ke dalam hati kita, dikuasai hawa nafsu, dikuasai oleh nafsu dan syahwat, sehingga itulah yang membuat kita ini mau melaksanakan sesuatu yang haram dengan niat yang baik itu, padahal itu kada ada manfaatnya. Karena apabila hati itu cenderung kepada mencari kedudukan dan menarik hati manusia supaya cinta kepada dia, supaya hormat kepada dia, dan setinggal bagian-bagian nafsu, maka dengannya syaitan menjadikan perantara untuk menipu orang jahil. Karena itulah Sahal rahimahullah berkata, tidaklah Allah Ta'ala didurhakai dengan perbuatan maksiat yang lebih besar daripada jahil kebodohan. Maksiat yang paling besar itu adalah meninggalkan menuntut ilmu. Itu maksiat paling besar. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan mempelajari hukum-hukum Allah, itu maksiat yang paling besar. Karena dengan sebab meninggalkan belajar hukum-hukum Allah akan timbul macam-macam maksiat yang lainnya karena kebodohannya. Ditanyakan orang,
kepada Imam Sahal tadi, apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih berat dari jahil? Ujar orang, wahai Imam Sahal, adakah lagi yang paling berbahaya daripada kejahilan itu? Kejahilan berbahaya. Adakah yang lebih berbahaya daripada kejahilan? Beliau menjawab, ya ada, yaitu jahil dengan kejahilan. Kada tahu pada inya tuh jahil berat lagi. Kada tahu pada inya tuh, kada tahu tuh paling berat. Dikira asa tahu aja, padahal luput. Nah itu yang paling berat. Imam Khalil bin Ahmad berkata, dibuat oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitab beliau yang terkenal, ujar Sidin, seseorang itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Ada orang yang punya ilmu dan dia mengetahui, dia sadar bahwa dia punya ilmu. Ini alim orangnya dan inya tahu pada dirinya alim. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, bakawan dengan orang seperti itu, fattabi'uh, ikuti dia, umpati. Orangnya alim dan inya tahu pada dirinya alim, tahu pada dirinya punya ilmu, umpati, kada salah. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikizuh. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu. Orang ini punya ilmu, tapi inya kada sadar bahwa dia punya ilmu. Orang seperti ini bangunkan, sadarkan inya. Sekolah agama di mana-mana tamat, di pondok ini tamat, di madrasah ini tamat, alim orangnya. Kemudian inya berusaha jadi pengusaha besar. Nah ini orang punya ilmu, cuma inya kada sadar bahwa inya itu punya ilmu karena terlanjur berusaha. Nah, bangunkan inya agar inya kembali kepada ilmu, karena inya kada sadar bahwa dia itu alim. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimuh. Yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu. Inya kada punya ilmu dan dia pun sadar, tahu bahwa dia tidak punya ilmu. Inya tahu inya ini bungol, kada punya ilmu. Nah itu orang perlu diberi pelajaran. Fa'allimuh, lajari ilmu, lajari ilmu. Karena inya kada beilmu dan inya sadar pada inya kada punya ilmu. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahil fahdharuh wa mukutuh. Yang keempat ini orang yang tidak punya ilmu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak punya ilmu. Inya kada sadar pada inya tuh kada beilmu. Orang kada beilmu dan inya kada sadar bahwa inya kada beilmu. Nah ini orang jauhi, yang dikawani. Fahdharuh, takuti dia. Kenapa? Karena orang bungul pada pintar. Orang nang kada beilmu tapi kada tahu pada inya tuh kada beilmu. Bila bakawan macam itu, fahdharuh, takutlah kamu kepada dia. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Sahal Tustari tadi, seperti yang dikatakan beliau, karena jahil terhadap kejahilan itu menutup secara keseluruhan pintu belajar. Orang untuk kada berilmu tapi nya kada merasa, nya kada mau belajar, kada mau belajar, baca buku kada mau, nangadakan ceramah kada mau, hadir ke pengajian kada mau. Kenapa? Inya kada merasa pada inya tuh kada beilmu.
Barang siapa menyangka secara keseluruhan dengan dirinya bahwasanya ia alim, maka bagaimana ia belajar? Kada mungkin. Ia menyangkanya tahu semuaan sudah, padahal pengetahuannya salah. Lalunya kada mau lagi belajar. Nah, jadi jahil itu merupakan maksiat yang paling besar. Meninggalkan belajar hukum-hukum Allah, meninggalkan mengetahui tentang hukum-hukum Allah, itu maksiat yang paling besar. Begitu pula seutama-utama sesuatu yang ditaati Allah dengannya adalah ilmu. Taat yang paling agung, taat yang paling tinggi adalah ilmu. Taat mana aja kada melawan ilmu. Ilmu kepalanya taat. Makanya orang yang menuntut ilmu diberi Allah kelebihan-kelebihan daripada orang yang beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu anaknya ilmu. Tanpa ilmu kada kau beribadah. Kada ada ilmu kada kau beribadah. Jadi ilmu ini kepalanya. Makanya ujar Nabi SAW, beliau bersabda, la anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Engkau pergi menuntut ilmu, belajar satu bab di situ, itu lebih baik bagi engkau sembahyang 100 rakaat. Kita belajar ilmu sebab lawan orang sembahyang 100 rakaat, mana ganalnya pahalanya? Ganal belajar ilmu. Karena ibadahnya itu anaknya ilmu. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, huduru majlisi alim afdal min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu agama, menghadiri majlis belajar pengetahuan agama, itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Ditambah lagi mailangi 1000 orang garing. Ditambah lagi umpat ma'atar kakubur 1000 jenazah. Ma'atar jenazah, mailangi orang garing, sembahyang, kita tahu semuaan itu baik karena ilmu. Karena ilmu. Makanya kada ilmu kada tahu pada itu baik. Nah, jadi menuntut ilmunya itu jelas lebih afdal daripada ibadah tadi. Nah, begitu pula seutama-utama sesuatu yang ditaati Allah dengannya adalah ilmu. Dan kepala ilmu adalah ilmu tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu. Artinya ilmu tentang ilmu itu adalah mengetahui dahulu ilmu mana yang patut, yang mesti kita pelajari. Ilmu banyak, macam-macam ilmu sekaligus dipelajari, kada mungkin kawa kepala kita menampungnya. Nah, kalau diadakan urutan-urutan, nang mana dahulu dipelajari, nang mana nang nomor 2, nang mana nomor 3, nang mengetahui itu kepalanya ilmu. Dan kepala ilmu adalah ilmu tentang ilmu. Sebagaimana kepala kebodohan jahil adalah kebodohan terhadap kebodohan. Sesungguhnya barang siapa tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat daripada ilmu yang membawa mudarat, maka ia menyibukkan diri dengan apa yang manusia jatuh padanya dari ilmu-ilmu yang dihiasi, yang menjadi perantara mereka kepada dunia. Ada ilmu-ilmu yang menjadikan dia perantara kepada dunia. Ada ilmu-ilmu yang membawa dia kepada keridaan Allah. Nah, ilmu mana dahulu yang dipelajari? Dan demikian itu adalah unsur kebodohan dan sumber kerusakan alam. Kalau kita meninggalkan ilmu nang mesti dahulu dipelajari, kita andak bedudi bedahulu ilmu nang kada penting, nah itu sumber kerusakan alam ini. Yang dimaksud adalah bahwa barang siapa bermaksud kebaikan
dengan perbuatan maksiat karena kebodohan, maka ia tidak dimaafkan Allah. Orang tuh berbuat dosa, niatnya baik, kada berbekas, dan itu jadi maksiat, Allah kada akan memaafkan karena kebodohan inya, karena kejahilan inya. Kalau bang kena balasan ulun kada tahu pada itu kada boleh, kada ada maaf seperti itu, tetap dia dihukum. Jam kenapa mencuntan niat memberi makan orang, dikira ulun itu boleh aja jadi ulun gawi. Nah, kada kawa balasan seperti itu. Kada ada maaf bagi orang yang jahil. Tidak ada maaf bagi orang yang jahil, kecuali apabila ia adalah orang yang baru masuk Islam. Namun ia hanya masuk Islam, memperbuat nang macam itu, dimaafkan Allah. Dan tidak mendapatkan sesudah itu waktu untuk belajar. Ia hanya masuk Islam, mencuntan, hendak memberi makani orang, nya kada tahu, dikiranya boleh aja, itu dimaafkan Allah. Kenapa? Karena ini belum ada waktu untuk mempelajari agama, hanya masuk Islam. Kalau orang nang mulai ninik moyang Islam, kada ada lagi alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, maka tanyakanlah, takunakan kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Amun kada tahu, betakun hukumnya. Betakun hukumnya apa ngalihnya? Nah, kada ada alasan kada tahu hukumnya kalau kita hidup di tengah kota, kalau kita sudah lawas beragama Islam. Nah, dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,